Tumben si Tante Judol sekarang pada hilang suaranya. By the way guys, kalian udah tahu belum kalau Om Judol itu statusnya udah naik sidik. Selamat pagi, siang, malam. Hai, apa kabar masyarakat Indonesia yang saat ini masih kita menunggu hasil banding dari Nikita Mirzani. Saya sebagai masyarakat Indonesia yang 100% mendukung Nikita Mirzani untuk banding. Nah, kalau masalah JPU itu wajib banding karena hukumannya di bawah yang dituntutnya oleh JPU 11 tahun kan itu tidak masuk, jadi wajib untuk JPU banding, dan Nikita Mirzani pun juga bisa melakukan banding hingga tingkat kasasi. Jadi buat yang mereka gembar-gembor bahwa Nikita Mirzani dinyatakan terpidana itu belum bisa dinyatakan Nikita Mirzani terpidana karena masih belum ingkrah. Jadi Nikita Mirzani belum bisa dinyatakan bersalah untuk saat ini karena Nikita Mirzani melakukan banding. Dan buat untuk ibu yang katanya pengusaha, ya nggak tahulah pengusaha atau apapun, Bu Markus yang dulu bilang dia bukan Markus tapi sekarang sudah mengakui bahwa dia benar Markus. Saya pikir ibu tersebut pintar gitu loh. Ternyata 11-12 aja dengan buzzer yang yang dibayar itu. Karena kalau dia orang cerdas, dia tahu bahwa Nikita Mirzani saat ini belum bisa dinyatakan terpidana karena kasusnya masih bergulir sampai banding, adanya banding dan belum ada putusan sama sekali. Karena banding itu kurang lebih 3 bulan dan Nikita Mirzani bisa melanjutkan sampai kasasi hingga PK ke Mahkamah Agung nanti. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan narapidana itu terlalu dini mereka, dan mereka bisa tertawa dan bersuka cita gembira di atas kasus yang menimpa Nikita Mirzani itu sangat memalukan. Jadi terlihat dengan jelas kalau mereka itu gerombolan yang memang saat ini sangat menginginkan Nikita Mirzani apapun yang terjadi harus dinyatakan bersalah dan dihukum gitu loh. Padahal undang-undang ITE yang menjerat Nikita Mirzani adalah masuk kata-kata membongkar rahasia. Tapi Pak Hakim tidak mengatakan rahasia apa yang akan dibongkar Nikita Mirzani. Sebenarnya tidak ada rahasia karena untuk produk Reja Gladys yang bermasalah itu sudah dibilang oleh Dr. Samira bahwa Reja Gladys telah menjual skincare berbahaya yang pakai BPOM palsu, ya kan, stiker gitu kan ditempel kan. Itu jelas Reja Gladys menjual produk yang berbahaya. Dan sampai saat ini Reja Gladys, Sela Saukia dan para owner skincare yang berbahaya masih belum ditangkap. Karena apa? Nggak tahu lah, mungkin ada sesuatu atau tanda kutip yang saat ini sangat berat untuk ditangkap oleh para oknum aparat yang terlibat di dalam perputaran mafia skincare tersebut sepertinya. Jadi ya kita lihatkan sajalah dengan kasus Nikita Mirzani banding ini. Insya Allah mudah-mudahan akan terbongkar semua perilaku para oknum-oknum yang yang mempermainkan hukum dan masuk dalam kategori mafia hukum tersebut. Karena mereka oknum-oknum tersebut menggunakan baju atau seragam hukum untuk berbuat sewenang-wenang, dan suatu saat mereka akan mendapat hukuman atas perbuatan mereka tersebut. Jadi kita untuk kasus Nikita Mirzani kita santai saja dan abaikan para buzzer yang saat ini lagi bilang ngapain Nikita Mirzani banding nanti bertambah hukumannya 11 tahun. Itu tidak akan mungkin karena akan cuman berkutik di tuntutan itu sekitar 6, bisa naik atau turun atau hilang sama sekali. Kita doakan saja mudah-mudahan
hakim ini akan berbuat adil dan tidak seperti yang hakim yang sudah ini, karena kita tahu hakim saat ini membuat kalau misalnya memvonis bebas pun itu tidak akan mungkin. Tapi kalau dia jujur dan adil, pasti mau mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Tapi sudah terlanjur kasus ini digulirkan dan direkayasa menurut pandangan saya. Jadi ya sudahlah. Jadi kita tunggu hasil dari banding Nikita Mirzani. Semoga Nikita Mirzani bisa bebas murni atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar menurut saya. Dan mungkin pakar-pakar hukum pun melihat bahwa kasus ini murni direncanakan dan dibuat-buat. Kita tahu karena kita bukan orang hukum, tapi kalau pemerhati hukum pasti tahu. Ya tergantung saat ini untuk hakim ketua agung ataupun hakim tinggi itu bisa berbuat bijak bahwa dan melihat kasus ini dari awal kasus yang sangat dipaksakan. Dengan kasus ini kita belajar, mudah-mudahan kita warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia lebih paham tentang hukum, bahwa hukum di negara kita sendiri sangat-sangat buruk dan buruk dari dalam. Dan mudah-mudahan dengan kasus Nikita Mirzani ini yang berani bersuara dan melawan para penegak-penegak hukum yang nakal untuk berbuat sewenang-wenang. Dari kasus Nikita Mirzani pula kita belajar bahwa hukum itu sebenarnya tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah itulah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang benar-benar murni, bukan buzzer ataupun pembenci Nikita Mirzani. Kita mungkin tidak suka dengan perilakunya atau apapun, tapi masalah hukum kita jangan tutup mata, karena kita hukum di Indonesia memang harus diperbaiki, bukan tambah bobrok dengan kita mendukung para aparat oknum-oknum yang berbuat sewenang-wenang tersebut. Dan untuk para mafia skincare, kalian saat ini bisa tertawa, walaupun tertawa pahit sebenarnya, kalian takut sebenarnya, kita tahu. Karena keburukan, sekuat apapun kalian menutupi keburukan kalian, pasti suatu saat akan terbongkar dan kalian akan menerima ganjaran hukuman tersebut di dunia. Mungkin kalian tidak sadar karena kalian telah memperlakukan hukum berdasarkan duit dan duit kalian yang hasil jual skincare berbahaya tersebut. Karena atas perbuatan kalian akan menanggung kelak. Mungkin kalian tidak sadar dengan atas perbuatan kalian itu kalian merusak wajah-wajah perempuan Indonesia dengan menjual produk-produk berbahaya tersebut. Mudah-mudahan penegak hukum saat ini bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan hukum dipelintir-pelintir hanya untuk membela para mafia tersebut. Nah, mafia skincare saat ini memang sangat meresahkan. Karena apalagi mafia terbesar di Indonesia yang saat ini merasa bisa membeli hukum. Untuk Bapak Hakim, Bapak Jaksa, para kepolisian, semoga kalian bisa merubah agar tidak lagi berperilaku yang tidak baik. Untuk Nikita Mirzani semangat, saya sangat mendukung Anda melakukan untuk banding saat ini. Jadi untuk banding Nikita Mirzani saya dukung 100%. Lanjutkan sampai kasasi kalau perlu. Mudah-mudahan sampai banding aja Nikita Mirzani bisa dinyatakan bebas. Jadi tidak perlu sampai kasasi. Dan untuk pembenci, musuh-musuh Nikita Mirzani, kalian akan menelan pil pahit suatu saat. Hari ini kalian bisa tertawa, walaupun tertawa kalian sebenarnya sangat dibuat-buat gitu kan. Kalian teruslah jadi buzzer, sewa buzzer untuk menyerang kita yang murni mendukung kebenaran untuk Nikita Mirzani dan hukum yang harus diperbaiki. Salam akal sehat, akal waras untuk kita yang berpikiran waras, dan untuk yang berpikiran keterbelakangan,
abaikan karena mereka adalah buzzer dan mafia hukum, mafia Markus, juga mafia skincare itu susah untuk diobati karena hati mereka sudah terlanjur busuk. Oke, salam akal sehat, bye-bye. Alhamdulillah ya guys, Tante Judol kita tidak teriak-teriak lagi karena dia tahu dan malu karena ya hukumannya cuma 4 tahun padahal teriak-teriaknya udah ngabisin dana 200M. Maklum ya. Tumben si Tante Judol sekarang pada hilang suaranya. By the way guys, kalian udah tahu belum kalau Om Judol itu statusnya udah naik sidik? Ayo, siapa yang belum tahu? Kalau yang udah tahu coba komen. Ternyata Om Judol, suaminya si Tante Judol, itu kasusnya udah naik ke sidik. Tapi kok rada-rada nggak berjalan ya guys ya? Mungkin perlu bantuan netizen nih untuk ngetek kepolisian atau Polri. Biar cepat jalan, biar Om Judol sama Tante Judolnya bisa ya beres juga kasusnya kan. Kan untuk ngebantu abu-abu udah beres nih ya. Udah kalem gitu, nggak teriak-teriak lagi di depan awan. Nah sekarang kita up lagi berita Om Judol udah naik sidik tapi kasusnya belum jalan-jalan juga nih. Ayo up ya. Si Om Judol kasusnya udah naik sidik tuh. Untuk Tante Judol tolong diklarifikasi ya ke sosmednya. Biasa kan Tante selalu klarifikasi itu kasusnya abu-abu. Tapi untuk kasus suami sendiri si Om Judol, kenapa diam-diam aja Tante? Ayolah Tante, kalau enggak Tante telepon Meta dulu untuk minta cara bagaimana klarifikasi tentang suami sendiri. Ayo Tante, ditunggu klarifikasinya ya.